Tes satu satu kecil deh. Dengar nggak yang di atas? Tes satu satu. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tes satu. Yang di atas dengar ya? Ibu-ibu yang di atas dengar nggak nih? Dengar lebih samar-samar ya? Ya, kita mulai aja sambil tunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Jami dari kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis yang berikutnya dari bab Az-Zuhdu wal wara, bab yang bicara tentang zuhud dan juga wara. Nabi SAW bersabda di sini, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat khatta'un menggunakan tasdid itu berbeda dengan kalimat khata' tanpa tasdid. Kalau khata' saja artinya mungkin sekali dua kali melakukan kesalahan. Boleh jadi dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Tapi dalam hadis ini menggunakan tasdid khatta'un. Artinya setiap anak Adam itu pasti akan banyak melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukannya itu bukan sekali dua kali, tapi terus-terusan. Dan boleh jadi kesalahan yang dilakukan terus-terusan itu ada unsur kesengajaan. Dan itulah tabiat manusia, kata para ulama. Manusia itu mulazimatun bil khata', akan senantiasa dihinggapi dengan kesalahan.
Dan kesalahan bagi manusia itu bukan sesuatu yang aib, karena semua orang melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Satu dunia orang pasti melakukan kesalahan. Tidak orang biasa, tidak para nabinya. Makanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam juga melakukan kesalahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan dekat-dekat pohon larangan dan jangan memakan buahnya. Padahal di sorga itu buah-buahan di sorga itu tidak tahu berapa jumlahnya. Artinya kenikmatan di sorga itu lebih banyak dibandingkan yang dilarang kepada Adam. Karena semua bisa dinikmati kecuali satu saja. Jadi semua buah-buahan di sorga silahkan makan, kecuali satu saja jangan dimakan. Tetapi memang sesuatu yang dilarang itu biasanya menjadi penasaran. Contoh umpamanya ibu ngasih makan banyak, mungkin ada 100 lauk pauk di situ, satu pula jangan dimakan. Tuh pasti ibu-ibu yang makan di situ heran, kenapa yang satu ini tak boleh dimakan? Pasti pengen ditengok tuh, kenapa tak boleh dimakan? Lah itulah yang menjadikan Adam alaihi salatu wassalam akhirnya memakan buah larangan karena penasaran, kenapa yang ini tak boleh dimakan? Makanya sesuatu yang dilarang itu membuat penasaran manusia. Ditambah-tambah memang setan memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya dengan takdir Allah Adam pun memakan buah larangan. Kalau sekelas Adam saja jatuh kepada kesalahan dan dia seorang nabi, apalagi kita. Masalahnya Adam itu kan melakukan kesalahan satu kali, tapi dikeluarkan dari sorga. Kita pula yang banyak melakukan kesalahan, berangan-angan pula ingin masuk sorga. Nah di sini Nabi SAW mengatakan bahwa setiap anak Adam itu pasti akan banyak melakukan kesalahan, dan pasti ada di antara kesalahan itu memang sengaja dilakukan. Tetapi orang yang terjerumus kepada kesalahan itu bukan aib, karena semua orang melakukan kesalahan. Yang aib itu adalah ketika anak Adam terjerumus kepada kesalahan, dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah aibnya di situ. Makanya hadisnya setelahnya Nabi mengatakan wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu segera bertobat. Dan kalimat tawab juga diambil dari siyagul mubalaghah, kalimat yang berlebihan. Artinya tawab itu orang yang banyak bertobat. Di satu sisi dia banyak melakukan kesalahan, di sisi lain dia banyak melakukan tobat, gitu maksudnya. Dan itulah sebaik-baik manusia. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau kembali kepadaku, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan saya tidak akan peduli. Dari sini kita tahu bahwa sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kesalahan yang kita kerjakan, kalau kita kembali kepada Allah untuk meminta tobatnya, maka Allah tidak peduli dengan kesalahan kita. Itulah baiknya Allah dengan kita.
Makanya di antara salah satu nama dari nama-nama Allah itu Al-Ghafur. Ghafur itu artinya maha mengampuni dosa dan maha menutup dosa. Jadi Ghafur itu dua maknanya. Pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ditutup dosa-dosanya. Mungkin kita bisa memaafkan saudara kita yang melakukan kesalahan, kemudian minta maaf ya Bu, iya saya maafkan, tapi di belakang dibicarakan. Itulah kita. Tadi si Anu datang minta maaf, dimaafkan nggak? Dimaafkan, tapi masih dongkol sedikit umpamanya. Jadi kita ini bisa dalam lisan kita memaafkan, tapi belum tentu menutup aib orang yang minta maaf. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memaafkan dosa-dosa kita, Dia tutup juga tuh dosa-dosa kita itu dari manusia. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa kalimat tawwab itu diambil dari kalimat taba yatubu tauba. Artinya orang yang kembali kepada Allah, sama dengan raja'a yarji'u ruju'an. Orang yang kembali kepada Allah. Apa maksud kembali di sini? Maksudnya orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia terjerumus kepada ghibah, mungkin dia terjerumus kepada dusta, mungkin dia terjerumus kepada namimah, atau mungkin dia terjerumus kepada perbuatan zina, minum khamr, judi dan yang semacamnya. Kemudian dia merasa bahwa dia telah melanggar perintah dan juga sudah masuk pada larangan, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan taubat secara bahasa. Orang yang kembali kepada Allah, kembali menjalankan perintah dan kembali menjauhi larangan. Itulah makna taubat. Tetapi secara istilah makna taubat itu, makna tobat itu bukan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dia. Pertama, orang yang kembali kepada Allah dalam rangka tobat itu dia harus menyesal, Bu. Hatinya itu harus ada penyesalan. Dan dia merasa bahwa dosa yang sudah dilakukannya itu sebuah kesalahan besar dalam hidupnya, sehingga tumbuh penyesalan. Karena ada orang yang menceritakan dosanya, kemudian dia merasa puas dengan dosanya, itu tidak menyesal namanya. Pamannya ada orang yang membicarakan tentang dosa masa lalunya. Dosa ini kalau sudah melakukan dosa, semua dosa sudah saya lakukan, dan saya puas dengan dosa saya, dan sekarang tinggal baiknya saja. Nah, kalimat ini salah. Kenapa dia merasa puas dengan dosanya? Harusnya dia menyesal dengan dosanya. Kenapa dulu dia masuk pada kubangan dosa? Karena dari penyesalan ini nanti naik tuh peringkatnya. Dari menyesal ini pasti dia akan berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi dari menyesal naik peringkat kepada dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kembali kepada dosa itu. Jadi kenapa kita meninggalkan dosa? Sebabnya kan nyesal. Tapi masalahnya banyak orang-orang yang kemudian sudah bertobat karena tidak ada penyesalan dalam hatinya. Dia sudah meninggalkan tuh. Nanti satu hari dia akan kembali tuh. Karena tidak ada penyesalan. Makanya menyesal itu yang pertama kali syarat daripada syarat-syarat tobat tuh. Menyesal, habis menyesal tinggalkan tuh dosa semuanya. Karena ada orang-orang yang kemudian setelah dia berusaha meninggalkan dosa, balik lagi ke dalam dosanya. Karena tidak ada penyesalan tadi. Kenapa tak mabok lagi? Habis duitnya. Nah, itu bukan meninggalkan maksiat karena tobat, karena habis duitnya. Sudah bertobat dari ghibah? Sudah, ya.
Yuk gibah lagi, di situ makan-makan lo enak lo di sini. Mikir makannya. Lah, ada orang-orang yang kemudian dia tidak kembali ataupun kembali kepada maksiat itu karena tidak ada penyesalan. Lah setelah dia berhasil menyesal, kemudian dia tidak kembali kepada dosanya, maka naik lagi tuh peringkatnya tuh. Apa itu? Maka dia akan mengikuti perbuatan jahatnya dengan kebaikan. Mulai berubah dia. Yang tadinya suka ghibah, akhirnya mulai kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari lisannya itu sudah yang santun-santun, tidak mau bicarakan orang, tidak mau berdusta, tidak mau ngadu domba, dan begitu seterusnya. Jadi kita tahu bahwa tahapan-tahapan tobat itu, kalau betul-betul orang bertobat, maka nampak kebaikannya. Karena dari penyesalan, kemudian dia berjanji tidak melakukan lagi kemaksiatan, maka pasti dia akan mengiringkan perbuatan yang pernah dia lakukannya dengan kebaikan. Dari situ Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukanmu. Tetapi yang harus diingat juga bahwa tobat ini ada waktu-waktunya. Kapan waktu diterima tobat dan kapan waktu ditolak tobat. Ada dua waktu apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ditolak tobatnya. Pertama, ketika nyawa berada di tenggorokan. Ini kalau sudah nyawa di tenggorokan, mau jungkir balik tobat pun tidak akan diterima. Contoh umpamanya kisah Fir'aun ketika bertobat. Fir'aun ini dia mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai ke Laut Merah. Ibu yang pernah umroh biasanya ada tur ke Jeddah kan. Lah, Laut Merah itu dekat Jeddah situ. Lah ketika Fir'aun berada di tengah lautan dan Musa sudah diselamatkan sampai ke pinggiran, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk menggulung Fir'aun dan pasukannya. Saat Fir'aun kemudian hampir tenggelam dan dipastikan mengalami kematian, maka Fir'aun mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Ya Allah, aku beriman dengan apa yang telah diimani Bani Israel. Dia mengucapkan kalimat tauhid. Tapi apakah tobatnya Fir'aun diterima? Tidak. Fir'aun tidak diterima tobatnya. Makanya Allah mengatakan, al-an, sekarang wahai Fir'aun kau bertobat. Loh, kemarin-kemarin kau kemana? Maka Jibril kemudian datang masuk ke dalam lautan, mengambil pasir di dasarnya, kemudian naik lagi disumpalkan ke mulut Fir'aun. Kemudian Jibril memiliki alasan makhafatan an tudrikahur rahmah, karena Jibril takut kalau Allah menurunkan rahmat kepada manusia yang paling jahat di permukaan bumi, si Fir'aun ini. Lah dari sini Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Jadi Allah itu tidak akan menerima tobatnya seorang hamba ketika nyawa di kerongkongan. Maka sebelum nyawa di kerongkongan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan kalau orang sedang ziarah ke orang yang sedang sakit dan sakitnya nampak parah, ya, bimbing orang ini sebelum kematiannya untuk memperbanyak istighfar dan bertobat, supaya dia bisa mengakhiri ucapan yang diucapkan sebelum kematiannya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat tauhid. Dan Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, matahari ketika terbit dari barat. Selama matahari terbit dari timur, artinya ada kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat,
Sebagaimana hadis yang ma'ruf, di mana ketika manusia satu hari terlelap tidur di malam hari, kemudian datang waktu subuh, orang-orang yang beriman biasa mereka bangun kemudian salat subuh. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, mereka terlelap tidur sampai matahari yang harusnya terbit tidak terbit. Maka orang-orang menunggu sampai siang hari, tapi matahari pun tak kunjung terbit. Kemudian mereka menunggu sampai sore hari, matahari pun tak kunjung terbit. Kemudian ketika yang harus matahari terbenam, tiba-tiba matahari muncul dari arah barat. Disitulah semua manusia menangis. Bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat, bahkan orang-orang yang beriman pun ikut menangis. Tapi apa gunanya menangis? Karena tidak ada guna lagi setelah terbit matahari dari arah barat. Sekalipun ada orang yang menyembah berhala, dibuang berhalanya, percuma, tobatnya sudah tidak diterima. Tapi tabiat manusia, Bu, sudah tahu nih tobatnya tidak diterima ketika terbit matahari dari arah barat. Para ulama mengatakan bahwa terbitnya matahari dari arah barat itu hanya 3 hari saja. Kemudian hari keempat, kelima dan seterusnya matahari akan normal terbit dari arah timur. Tapi penyesalan itu hanya terjadi ketika terbit matahari dari arah barat. Selebihnya mereka pun kufur kembali. Itulah tabiat manusia. Terkadang ada orang yang tobat itu dikatakan tomat tubuh, habis tobat kumat tuh. Ya. Tobatnya sebentar saja, tapi kumatnya yang lama tuh. Lah inilah sifat manusia, karena manusia melakukan dosa itu kan sumbernya 2. Kenapa manusia itu bisa melakukan dosa itu? Karena sumbernya 2. Pertama, sumber yang paling bahaya adalah hawa nafsu. Yang kedua, yang tak kalah bahayanya lagi adalah syaitan. Inilah sumber daripada kemaksiatan kita kepada Allah. Pertama, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ketika membicarakan tentang hawa nafsu. Apa kata Allah? Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya kenapa kita diperintahkan Allah untuk menekan hawa nafsu? Karena hawa nafsu tidak bisa dihilangkan dari badan kita. Hawa nafsu kalau ingin dihilangkan, hilangkan jantung kita, Bu. Datang ke rumah sakit, kawal bros minta dioperasi. Dok, tolong angkat jantung saya, jangan ada lagi dalam badan saya. Kira-kira hidup nggak tuh? Nggak akan hidup, Bu, walaupun ibu ganti dengan jantung itu pohon pisang tuh. Ya. Karena jantung ini yang memompa semua darah yang menjadikan kita hidup. Lah hawa nafsu itu tidak mungkin keluar dari jantung. Jadi kalau kita menghilangkan hawa nafsu sama dengan menghilangkan jantung kita. Makanya karena hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa ditekan, maka usahakan tekan tuh hawa nafsu supaya kita tidak mengikutinya. Sebab kalau sudah mengikuti dorongan hawa nafsu, pasti berbuat jahat kita ini. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Jangan suka memperturutkan hawa nafsu. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia menegur sahabat yang lainnya. Setiap mendapatkan rizki, pamannya dia bekerja dapat uang, selalu memperturutkan hawa nafsunya, ingin makan enak. Pokoknya setiap datang uang langsung ke pasar beli daging dan begitu seterusnya. Pokoknya ingin berpoya-poya. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apakah setiap yang kau kehendaki harus kau turuti? Apakah setiap yang kau maukan harus kau turuti? Kata Abdullah ibn Umar, sebaiknya tidak seperti itu. Karena tidak semua memperturutkan hawa nafsu itu baik. Bahkan cenderung hawa nafsu itu memperturutkannya kepada keburukan. Dan kita pasti menyesal. Contohlah, umpamanya ibu masuk pasar. Itu yang ditulis itu sudah jelas ada 10 poin tuh. Dari bawang sampai merica. Masuk pasar. Yang dibeli bukan itu, Bu. Yang dibeli tas. Kemudian tengok pakaian bagus dibeli kan itu.
Lah terkadang apa yang sudah dibeli itu belakangan menyesal tuh. Kenapa aku tadi beli ini? Kan harusnya beli itu. Ya. Lah ini yang kecil-kecil saja terkadang itu timbul penyesalan. Karena memang hawa nafsu itu hanya untuk kepuasan saja. Dan kepuasan itu kan relatif. Terkadang puas saat membeli, setelah terbeli menyesal dia. Itu contoh kecil. Ya. Ya, contoh besarnya mungkin dorongan untuk ghibah, untuk zina, untuk minum khamar, untuk judi atau apalah namanya dari kemaksiatan. Itulah dorongan harus tekan. Yang kedua, syaitan. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, qala iblis, berkata iblis, ya Rabbi, wa izzatika la abrah agwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, demi kemuliaan saya akan terus menggoda hamba-hambamu selama ruh mereka berada di jasad-jasad mereka. Ini janji iblis nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan menggoda Bani Adam itu selama ruh Bani Adam berada di jasadnya. Artinya kalau ibu masih hidup, maka selama ibu hidup pasti akan digoda setan. Kemudian kata iblis, setelah dia mengatakan seperti itu, maka Allah jawab, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Maka Allah jawab ucapan iblis, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, saya pun akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka bertobat dan istighfar kepadaku. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa sumber daripada maksiat yang kedua adalah syaitan. Setan sudah berjanji kepada Allah, selama kita hidup maka dia akan menggoda kita. Bahkan setan mengatakan dalam sebuah hadis, ya, dia mengatakan, ahlaqtun nasa bidzunub. Aku akan hancurkan manusia itu dengan dosa-dosa yang mereka akan lakukan. Itu janji setan tuh. Aku akan hancurkan manusia dengan dosa yang mereka lakukan. Tetapi kata iblis apa? Dia mengatakan, fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi aku dihancurkan oleh anak Adam dengan dua perkara. Apa itu? Dengan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Jadi setan menghancurkan kita dengan dosa, sementara kita bisa menghancurkan setan dengan tauhid dan istighfar, Bu. Makanya kalau ibu ingin bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, ambil istighfar itu yang diiringi dengan tauhid. Ambil kalimat-kalimat istighfar itu yang diiringi dengan tauhid. Seperti umpamanya Nabi SAW mengatakan, man qala astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari peperangan. Lari dari peperangan itu hukumnya dosa besar. Tapi kalau dia beristighfar dengan lafaz ini, dengan lafaz astaghfirullahal azim, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan kecuali dia semata, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha tegak berdiri sendiri, wa atubu ilai, dan aku bertobat kepadanya, maka lafaz ini adalah sebaik-baik lafaz dalam istighfar. Sama kandungannya dengan sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Lah, Sayyidul Istighfar ini dimulai dengan tauhid. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala Rasul mengajarkan Sayyidul Istighfar, wahai Rabbku, Allahumma anta rabbi. Engkau adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Lihat, Sayyidul Istighfar dimulakan dengan apa? Dengan tauhid. Baru setelah itu di ujung doa Sayyidul Istighfar ini ada kalimat faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian baru dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan tauhid dan diakhiri dengan istighfar. Tapi kalau hadis yang pertama dimulai dengan istighfar dan diakhiri dengan taubat ataupun dengan tauhid kepada Allah dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau hendak beristighfar, ambillah istighfar yang mengiringkan antara tauhid dan istighfar. Kenapa? Karena hadis mengatakan di sini, kata setan itu, aku hancurkan Bani Adam dengan dosa, tapi mereka Bani Adam menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Cara tobatnya gimana? Cara tobatnya, ibu ambil wudu, kemudian ibu sholat 2 rakaat, niatkan sebagai sholat tobat, kemudian bacalah Sayyidul Istighfar. Begitulah cara tobat. Ya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa tobat ini ataupun manusia ketika melakukan dosa ini, tentu setiap dosa ini akan memiliki pengaruh yang tidak baik. Maka seorang mukmin itu harus takut dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Kenapa kita ini harus takut dari dosa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisab dosa-dosa kita, baik kecil ataupun besar. Jangan salah sangka bahwa Allah itu membiarkan kita saat melakukan dosa. Tidak, semua sudah dicatat. Ada catatannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di kiri kanan kita ini ada raqib dan atid. Tidaklah satu lafaz pun kecuali akan dicatatnya. Baik lafaz itu mengandung dosa akan dicatat. Baik lafaz itu mengandung pahala akan dicatat. Baik lafaz tidak mengandung dosa dan juga pahala tetap akan dicatat. Walaupun yang akan dihisab adalah yang mengandung dosa dan pahala. Tapi dari sini seorang mukmin harus menanamkan rasa takut karena setiap dosa akan dihisab. Yang kedua, bahwa seorang mukmin itu jangan melihat kepada dosa. Ah, ini kan dosa kecil saja, belum sampai dosa besar. Ya. Itu karena orang ini suka membagi-bagi. Ada dosa besar, ada dosa kecil, betul. Tapi pembagian dosa ini bukan pembagian dari Nabi, itu ulama yang membaginya supaya memudahkan untuk mempelajari. Maka seorang mukmin tidak boleh memandang, ah ini kan dosa kecil saja, belum dosa besar. Ingat, yang harus ditanamkan seorang mukmin itu bukan pembagian dosa, tapi kepada siapa kita melakukan dosa. Jangan dibagi-bagi dosa itu, tapi tanamkan dalam hati seorang mukmin kepada siapa kita melakukan dosa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun dosa ada hisabnya, apalagi besar. Kemudian yang ketiga, terkadang seorang mukmin, kenapa kita harus takut akan dosa, Bu? Karena terkadang kita ini salah paham dengan dosa. Dikiranya dosa yang kita lakukan itu kecil, rupanya besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dosa yang kita lakukan itu kita sangka remeh, rupanya menjadi penyesalan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya hadis. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba terkadang mengucapkan satu kalimat. Lihat bahasa Rasul, bukan berkalimat-kalimat. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu saja dari satu kalimat.
Masalahnya satu kalimat ini terkandung kemurkaan Allah. Dan dia ucapkan tanpa sadar lagi. Maka itu cukup memasukkan pelakunya ke dalam jahanam, yang jahanam itu lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Kalau satu kalimat kemudian diucapkan tanpa sadar, tetapi mengandung laknat Allah, menyebabkan orang masuk ke dalam jahanam, macam mana Bu kalau diucapkan bukan satu kalimat tapi berkalimat-kalimat, kemudian diucapkannya bukan tanpa sadar, memang sudah dirangkai sebelumnya, maka lebih berhak lagi untuk masuk jahanam. Umpamanya ibu sudah ada agenda mau gibah jamaah, itu dari rumah sudah dirangkai kata-kata gibahnya itu. Udah ditulis, ini yang mau dibicarakan 1, item 2, item 3. Nggak menggibah tetangga sebelah, sebelahnya lagi. Udah direncanakan tuh. Lah, yang tidak direncanakan saja dan diucapkan tidak lama, hanya satu kalimat, berapa detik satu kalimat nih. Gimana kalau sudah direncanakan gibahnya pula dari jam 7 sampai jam 7. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam kan itu. Maka lebih berhak masuk jahanam orang kayak gini. Ya, orangnya jahanam, masuk lagi ke dalam jahanam. Ya. Maka ini yang harus dipahami, bahwa jangan menyangka dia sedang melakukan dosa kecil, rupanya di hadapan Allah dia besar. Yang keempat, bahwa kenapa seorang mukmin harus takut dari dosa? Karena al-asi qad arada nafsahu li ghadabillahi wa iqam. Karena sadar ataupun tidak, orang yang bermaksiat itu dia sedang menentang kepada murka dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedang maksiat itu menghalalkan dirinya untuk diazab sebenarnya. Dia tidak sadar kalau orang yang sedang bermaksiat itu sedang diintai dengan azab Allah. Makanya harus takut. Ya. Coba, banyak orang yang kemudian tidak sadar kalau hari itu hari kematiannya. Umpamanya dia udah beli motor bagus. Ya namanya motor bagus ya segalanya serba bagus lah. Remnya bagus, semuanya bagus ya. Dan dia sudah mendapatkan SIM, artinya sudah teruji itu bahwa dia bukan orang yang baru belajar motor. Masuk dia ke jalan raya, dia sudah hati-hati, rambu-rambu pun sudah dia taati. Tapi yang namanya di jalan raya Bu, kita yang tidak nabrak ditabrak orang. Itu masalahnya. Ya. Artinya kita tahu bahwa kematian kita ini tidak tahu. Kita sudah hati-hati di jalan, tidak akan nabrak orang. Rupanya orang pula yang tidak piawai dalam mengendarai, dia pula yang nabrak kita. Matilah kita di jalan raya itu. Lah sementara kita ini belum bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Lah itulah yang kita khawatirkan, kita mati sebelum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, kata ulama, ya, qad yamutul abdu atau adz-dzunubu in kana saghiratan fa innaha tusabbibu zulmatan fil qalbi. Ingat bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tetap saja dosa itu akan membuahkan titik hitam di hati kita. Karena tidak ada dosa yang tidak ada pengaruhnya. Setiap dosa itu ada pengaruhnya, mau besar mau kecil. Lah minimalnya pengaruh itu akan meletakkan satu titik hitam di hati kita. Nih kalau kita terus melakukannya, maka setiap satu dosa ada satu titik hitam. Setiap satu dosa diletakkan pada titik hitam, sampai akhirnya hati ini dipenuhi dengan hitam. Kalau hati sudah dipenuhi dengan hitamnya dosa Bu, maka Nabi mengibaratkan kalkuzi muzahiyah, seperti gelas yang dibalik Bu. Gelas itu kalau posisinya begini, diisi air dari atas itu bisa penuh Bu. Tapi kalau gelas itu dibalik Bu, pantat gelas itu tidak ada lubangnya. Kalau diisi air yang nggak akan masuk ke dalam gelas. Oh, nggak ada lubangnya. Maknanya orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah sampai menghitamkan seluruh hatinya, maka maksiat nasihat apapun pasti mental tuh. Karena tidak ada lubang untuk masuk ke dalam hatinya tuh. Hidayah Allah itu susah masuk biasanya. Kalau orang gemar maksiat itu susah, dinasihati tidak bisa,
diberikan hidayah ya nolak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kenapa seorang mukmin itu harus takut dosa? Karena setiap dosa ada pengaruhnya, minimalnya meletakkan titik hitam di hati. Maka jauhi dosa. Ataupun yang selanjutnya, ihtiqarudz dzunub sababun liwuqu'i fil kabairi wa tahlikati. Atau dosa-dosa kecil yang kita lakukan, yang namanya dosa, mau kecil mau besar, anggaplah kecil. Kalau dilakukan hari-hari ya besar juga lah. Makanya ada istilah seorang penyair itu, kita lihat gunung yang besar itu terangkai dari apa gunung yang besar itu? Itu dari kerikil yang ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi besar tuh. Kalau gunung itu kita hancurkan, ya isinya tanah dengan kerikil yang menumpuk-numpuk. Maka dosa juga sama tuh. Kalau dosa kecil terus dilakukan, lama-lama ya besar juga, numpuk juga tuh dosa tuh. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan pasti akan besar, dan tidak ada dosa besar kalau senantiasa digempur dengan istighfar. Kemudian juga, kenapa kita harus takut kepada dosa? Karena ihtiqarudz dzunub ya'uqu anit taubah. Orang yang meremehkan dosa, orang yang menganggap enteng dosa, itu biasanya akan terhalang dari tobat. Orang yang senang dengan dosanya, dia tidak peduli dengan dosanya, itu akan sulit terhalang dari tobat orang seperti ini. Dan kalaupun dinasihati, pasti lagunya nanti-nanti. Kapan lu tobat? Nanti. Ya. Kapan tobat? Nanti. Katanya habis haji tobat. Nanti haji kedua kali gitu. Sebelum haji kedua kali dah mati dia. Lah, ada orang yang kemudian meremehkan sebuah maksiat, akhirnya terhalang tobat sampai kematiannya. Na'udzubillah. Ya. Maka jangan sampai meremehkan dosa sehingga terhalang dari tobat sampai mati kita tidak bertobat. Akhirnya kemudian menghancurkan kehidupannya. Kemudian juga, kenapa seorang mukmin itu harus takut dengan melakukan dosa? Karena qad yamutul 'abdu wa huwa ya'sillah. Ini yang ditakutkan, dikhawatirkan seperti yang saya katakan tadi, dia mati dia sedang melakukan maksiat. Dia mati dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Bishr al-Hafi ini diberikan rizki oleh Allah sangat luas sekali. Jadi seorang pedagang besar, dan hidupnya hanya untuk hura-hura saja. Semasa mudanya itu memang dia terkenal pedagang sukses. Jadi kalau dia dapat keuntungan dari perniagaannya, dia belikan budak-budak perempuan, dia belikan minuman-minuman khamar, kemudian dia hanya berhura-hura saja sepanjang hayatnya. Bishr al-Hafi itu. Sampai satu hari datang seorang pengemis. Saat Bishr al-Hafi itu sedang melakukan pesta pora di rumahnya dengan biduan-biduan wanita, minum khamar, berzina dan yang semacamnya. Jadi datang pengemis ini ke rumah Bishr al-Hafi. Tapi karena Bishr al-Hafi sedang sibuk dengan biduan-biduan wanita dalam rumah, yang mendatangi pembantunya. Kata pembantunya, wahai fulan, ada apa kau kemari? Maka kata pengemis ini, saya ingin meminta sesuatu kepada Bishr al-Hafi. Dia kan orang kaya. Kata pembantunya, oh tidak bisa, Bishr bosku sedang berhura-hura di dalam, jangan ganggu dia. Maka kata pengemis ini, saya ingin tanya kepada kamu, Bishr ini siapa sebenarnya? Apakah dia orang merdeka ataukah dia budak? Maka kata pembantunya, enak saja kau ngomong, dia bukan budak, dia orang merdeka. Maka kata pengemis, oh pantas saja dia orang merdeka. Rupanya dia merdeka segala-galanya. Merdeka dalam rangka melanggar perintah Allah. Merdeka dalam rangka untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Merdeka untuk melakukan maksiat. Merdeka segalanya. Katakan kepada dia seperti itu.
Tetapi kalau dia merasa budak hamba Allah, harusnya dia tidak melakukan seperti itu. Maka disampaikan di ucapan pengemis ke Bishr Al-Hafi. Awalnya tidak ditanggapi, Bu. Tapi setelah pesta pora itu, Bishr Al-Hafi malamnya kemudian mimpinya melihat neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Paginya dia terbangun ketakutan, teringat dengan ucapan si pengemis tadi. Maka akhirnya dia pun berjanji untuk mencari pengemis tadi. Dan dia bernazar tidak akan pakai sandal selamanya. Maka disebut Bishr Al-Hafi. Hafi itu nyeker artinya. Setelah dia ketemu dengan pengemis tadi, dia berterima kasih atas nasihatnya, dia pun bertobat, dihabiskan uang kekayaannya untuk belajar ke sana kemari, akhirnya menjadi ulama dunia, Bu. Bishr Al-Hafi menjadi ulama dunia. Tapi orangnya nyeker kemana-mana. Ya. Tapi lihat bagaimana ketakutan para ulama dulu. Betapa banyak orang yang kemudian di atas maksiat itu akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya orang yang seperti ini. Makanya kenapa seorang mukmin harus takut dengan dosa? Karena takut dicabut nyawanya saat dia bermaksiat Allah Subhanahu wa taala saat melakukan dosa. Saya pernah berdialog, Bu, dengan orang yang terkena penyakit LGBT, Bu. Banci kaleng bahasa kita. Kaleng kongguan. Jadi saya bilang sama dia, kamu ini laki-laki kok gemoy kayak gini, ya, gemuk, ya, jalannya kayak perempuan, nggak pantas Ini. Dia bilang apa? Gini, Ustadz, ini sudah takdir katanya. Dia bilang takdir pula. Nanti kalau takdir Allah berubah, insya Allah saya akan jadi laki-laki lagi katanya. Lah kok bisa dibanding dengan takdir itu? Takdir kamu tuh laki-laki bukan perempuan. Buktinya kelamin kamu tuh laki-laki. Dan kamu cerita tadi, kecil saya normal Ustaz, sudah besar kayak gini. Berarti bukan takdir, engkau yang memilihnya. Nah ini kadang-kadang ada orang yang melakukan dosa itu dalilnya takdir pula. Tidak. Allah itu sudah mentakdirkan manusia cuma dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiganya. Dari sini ada orang-orang yang melegalkan dosa itu dengan mencari alasan yang tidak benar. Intinya bahwa hadis ini kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, ini hadis yang sangat mulia, membuka rahmat Allah segalanya. Ingat, rahmat Allah itu luas. Jangan pernah berputus asa. Sebesar apapun dosa kita, kalau datang kepada Allah meminta ampun, pasti diampuni, Bu. Karena ada orang yang berputus asa karena waswas setan, akhirnya merasa dosanya sudah melambung ke langit, kemudian dia merasa tidak pantas diterima tobatnya, malah tidak menghentikan tobatnya. Putus asa dari rahmat Allah, dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosanya sendiri. Jadi seandainya orang ini hidup dari mulai akil balik sampai dia tua, dia bermaksiat, kemudian ingin bertobat dan berputus asa, maka dosa putus asa lebih berat daripada dosa yang dilakukan seumur hidupnya tuh. Kenapa dosa putus asa lebih besar daripada dosa yang dilakukan seumur hidupnya? Karena putus asa itulah yang menghalangi dia dari tobat. Makanya jangan pernah putus asa. Mendekatlah kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa kita. Dulu di zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki yang dari kecil sampai dia tua, Bu, semua dosa sudah dilakukan dia. Mau syiriknya, mau bid'ahnya, mau maksiatnya, apapun dosa sudah dilakukan orang ini. Ketika dia hampir mati, ketakutan. Akhirnya dia kumpulkan anak-anaknya dan mengatakan, nanti kalau ku mati, bakar aku, katanya. Kemudian abunya kalian sebar di semua air lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, pasti dia akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah siapapun diazab sebelumnya. Akhirnya betul-betul meninggal nih orang ini. Dan wasiatnya dilaksanakan. Ingat, ini di zaman Bani Israel ya. Wasiatnya dilaksanakan, betul-betul dibakar, kemudian abunya disebar di semua air lautan. Dia tidak sangka Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu loh zat yang maha mampu. Dikiranya Allah tidak mau membangkitkan dia. Ketika abu sudah disebar di semua lautan, maka Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, dengan segala maha kemampuannya membangkitkan orang ini di hadapannya.
Kemudian orang ini ketika dihadapkan di hadapan Allah ketakutan, dan Allah pun mengatakan, "Ya fulan, ma hamalaka ala ma sana'ta." Wahai fulan, kenapa kau lakukan seperti ini? Kau kira aku tidak bisa membangkitkan kamu, katanya. Maka orang ini mengatakan, "Tidak ya Rabb, aku hanya ketakutan yang bersangatan. Sebab kalau seandainya aku tidak atau dibangkitkan oleh dirimu, pasti kau akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah siapapun diazab kecuali aku," katanya. Kemudian Allah mengatakan, "Betul kau melakukan itu karena perasaan takutmu kepadaku?" Maka orang mengatakan, "Iya ya Rabb." Maka Allah mengatakan, "Khaufuka adkhaltukal jannah." Rasa takutmu yang bersangatan kepadaku, ku masukkan kau ke dalam surga. Ya, lihat, ini menunjukkan rahmat namanya. Padahal orang ini seumur hidupnya melakukan dosa loh ya. Tapi karena masih ada perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah mendahulukan rahmatnya dibandingkan murkanya. Dimasukkan dia ke surga. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keterangan dari hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Taib, saya kira cukup sampai di sini penjelasan hadis ini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita buka tanya jawab. Kalau nggak ada, kita tutup. Mungkin ada acara lain di sini. Saya tidak mau ganggu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi